Nah, iftahu kutubakum au iftahna kutubakunna. Nah, fi safhah khamisa asyar. Safhah khamisa asyar. Halaman yang ke-15. Halaman ke-15. Tamarin. Tamarin. Latihan, latihan. Nah, yang belum basmalah, bismillah dulu ya. Biar semangat, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Tamarin, latihan, latihan. Ini bentuk jamak, namanya bentuk jamak. Tamarin, bentuk tunggalnya itu tamrinun, latihan. Tamarin, latihan, latihan. Baik, sebelum masuk ke latihan, di pelajaran ketiga ini kemarin kita sudah belajar tentang jenis isim sifat isim ya. Isim itu ada yang nakirah dan ada juga yang ma'rifah. Jadi isim sifatnya ada yang nakirah umum belum tertentu, ada yang ma'rifah sudah tertentu. Tanda isim nakirah yang belum tertentu masih umum itu dengan adanya tanwin. Isim itu kata benda kemarinnya sudah ya. Kemudian isim ma'rifah itu isim yang sudah tertentu. Tandanya salah satu isim ma'rifah adanya alif lam di awal kata tersebut atau di awal kalimat, fi awalil kalimah, di awal kalimatnya. Kalimat dalam bahasa Arab kemarin sudah dijelaskan ya adalah kata ya. Baitun al baitu, kitabun al kitabu, qalamun al qalamu, jamalun al jamalu. Ya, yakfi. Cukup ya. Sekarang kita masuk ke tamarin. Latihan. Tamrinun awal. Tamrinun awal. Latihan yang pertama. Ya, iqra. Di situ ada tulisan 1 ya. Tamrinun awal. Bacanya begitu ya. Latihan yang ke-1. Iqra waktub. Iqra waktub. Ya, jadi apa artinya? Kemarin iqra. Nah, bacalah waktub dan tulislah. Ma'adabti awakhiril kalimat. Dengan atau bersama. Ma itu bersama. Dengan dabti awakhiril kalimat. Menentukan harokat akhir-akhir kalimatnya. Ya, kalimat itu bentuk banyak dari kalimat. Ya, al kalimatu itu mufrad. Mufrad apa? Tunggal ya. Nah, di sini al kalimat di kata-kata. Di sini ada kata-kata. Nah, undur masjidun. Lihatlah di situ ada kalimat masjidun. Nah, di situ masjidun. Isim nakirah ya, ada tanwinnya. Boleh dikasih harokat, tapi untuk menguatkan ingatan tidak usah dikasih harokat, cukup dikenali tandanya. Kalau tidak ada alif lam berarti dikasih tanwin, masjidun. Kemudian al masjidu. Nah, al ma'u, ma'un, al ma'u, ma'un, al baitu, babun, qalamun, al qalamu, al kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al hajaru, al waladu, himarun, al himaru. Nah, an yurid yujarrib fi hadha tamrin. Ada yang mau mencoba praktek di latihan ini? Silakan, siapa yang mau mencoba? Masjidun, al masjidu dan seterusnya. Gampang ya. Sahlun jiddan. Sahlun gampang. Jiddan banget. Gampang banget. Ya. Masjidun al masjidu. Al ma'u air ya.
air. Ma'un, air juga. Cuman masih nakirah, sifatnya masih umum ya. Al-baitu, rumah, sebuah rumah. Babun ya, babun, pintu. Belum tertentu, pintu apa di situ? Pintu mobil, pintu rumah, pintu kaca, pintu kayu gitu kan. Belum tertentu. Babun. Qalamun, pulpen. Al-qalamu, sebuah pulpen. Kalau qalamun isim nakirah, pulpennya belum tertentu. Al-qalamu, sebuah pulpen. Al-kalbu, ya, seekor anjing. Al-kalbu. Ya. Kalau zamannya al-kilabu nanti. Al-kilab, anjing-anjing ya. Di sini mufrad al-kalbu, seekor anjing ya. Kalbun, anjing. Anjing yang mana nih? Gitu kan? Anjing herder, anjing jantan, anjing betina, nah, masih umum. Tandanya tanwin, isim nakirah. Qamisun, kemeja. Ini juga nakirah. Kemeja yang mana? Hitam, putih, biru dan seterusnya ya. Waladun, anak laki-laki. Nah, kadzalika waladun ismun nakirah. Isim nakirah, isim nakirah umum. Al-hajaru, sebuah batu. Nah, ismul ma'rifah. Nah, al-hajaru ismul ma'rifah. Thumma al-waladu ismul ma'rifah. Seorang anak laki-laki. Nah, himarun. Himarun ismun nakirah. Himarun ismun nakirah. Isim nakirah masih umum. Keledai. Al-himaru, seekor keledai. Ismul ma'rifah, sudah tertentu. Seekor keledai. Al-hisanu. Al-hisanu, seekor kuda. Nah, al-hisanu seekor kuda. Hisanu, kuda. Al-hisanu ismul ma'rifah. Hisanun ismun nakirah ya. Al-hisan ismul ma'rifah, thumma hisanun ismun nakirah. Isim yang masih umum, kata benda yang masih umum. Nah, nastamir ila tamrin tsani. Tamrinun tsani. Iqra waktub. Perintahnya masih perintah bacalah dan tulislah. Nah, mundur ila soalil awal. Soal yang pertama. Di situ ada tulisan wahid, boleh apa namanya tadi soalul awal. Atau kalau mau latihan apa namanya menghitung dulu wahid. Itu sampai 10 ya. Wahid, itsnan, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Wahid satu, itsnan dua, thalatha tiga, arba'ah empat, khamsah lima, sittah enam, sab'ah tujuh, thamaniyah delapan, tis'ah sembilan, asyarah 10. Nah, rakmul awal wahid, al-maktabu maksurun. Nah, ma mana al-maktab? Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Meja itu rusak. Nah, itsnan yang dua, rakmu tsani, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Guru itu baru. Al-mudarrisu jadidun. Thumma salasah. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu kotor. Arba'ah. Al-labanu baridun. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Nah, al-labanu baridun. Susu itu dingin. Thumma khamsah. Nah, ba'da
arba'ah, khamsah. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Ya, pintunya terbuka maksudnya ya. Thumma sittah. Nomor 6 ya, sittah. Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-hajaru kabirun. Thumma ba'da sittah sab'atun. Ya, sab'ah. Al-labanu baridun wal ma'u harrun. Al-labanu baridun wal ma'u harrun. Susu itu dingin dan air itu panas. Naam, thamaniya. Al-muhandisu jalisun wal mudarris waqifun. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Insinyur itu berdiri. Ya, ini sebenarnya kalimat subjek ya, kalimat subjek atau isim fa'il jalisun. Berarti yang berdiri. Letter lucknya begitu ya. Artinya letter lucknya begitu. Al-muhandisu jalisun. Ya, insinyur itu yang berdiri. Insinyur itu yang berdiri atau cukup kita artikan insinyur itu berdiri. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu apa tadi? Al muhandisu jalisun, insinyur itu duduk bukan berdiri ya. Jalisun yang duduk. Nah, wal mudarrisu waqifun, dan guru itu yang berdiri. Jadi insinyur duduk, guru itu berdiri. Nah, al muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Insinyur itu duduk dan guru itu berdiri. Nah, tis'ah ba'da raqmi tsamaniyah tis'ah. Setelah nomor 8 adalah nomor 9. Ya, raqmu tasih, yang ke-9. Sama aja ya, nanti belajar kita. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Al-qamar. Nah, apa artinya al-qalam? Al-qamar. Apa makna? Al-qamar bulan. Ba'idun jauh. Bulan itu jauh. Di sama. Ya, atau di langit gitu ya. Nah, thumma ba'da tis'ah asyarah. Asyarah. Ya, bisa atau asyarah juga bisa. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Al-mindilu nadhifun. Nah, sa'ukari maratan tsaniyah atau sa'aqra maratan tsaniyah. Saya akan ulangi ya, barangkali ada yang tertinggal cara membacanya. Nanti saya tes satu-satu ya, insyaallah ya. Siap ya. Nah, wahid, al-maktabu maksurun. Itsnan, al-mudarrisu jadidun. Nah, thalatha, al-qamisu wasikhun. Arba'ah, al-labanu baridun. Khamsah, al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Sittah, al-hajaru kabirun. Nah, sab'ah, al-labanu baridun wal ma'u harrun. Thumma thamaniyah, 8. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, thumma tis'ah, al-qamaru ba'idun
Al-qamaru ba'idun wal akhir rakam asyara al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Nah, saya jarib. Uh, Ummu Eva, Ibu Eva. Silakan mau mencoba membaca yang dilihat di sini. Nah, tafadhali. Nah, ibda'i. Dimulai. Ummu Nadia. Nah, Masya Allah, Samir. Ithnan. Nah, Samir. Ithnan. Nah, koreksi sedikit. Bukan isnain ya, tapi panjang. Ithnani. Nanti kalau sudah nanti isnain itu ada kaidahnya. Nah, jadi bentuk awalnya itu dengan panjang. Ithnani, ithnan. Nah, al, Masya Allah. Samir, lanjut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Fik. Cukup ya. Barakallahu Fik. Kemudian, saya jarib Ibu Mariatun. Nah, di situ ada Ibu Mariatun. Nah, Mariatun ini siapa ini? Apa? Jarib. Dicoba. Khamsah. Ya, khamsah. Ya, khamsah itu berapa? 5 ya. Al-masjidu maftuhun. Maftuhun. Nah, maftuhun. Nah, istamir. Lanjut. Nomor 6. Al-hajaru. Nah, al-hajaru kabirun. Masya Allah, yakfik ummu. Ummu Mariatun. Syukran, jazakillah khairan. Nastamir. Ba'da ummi Mariatun. Ummu Airin. Nah, ahlan. Tafadhal, ummi. Nah, sab'ah. Jadi, coba. Al-labanu. Labanu. Labanu. Nah, ma'u wal ma'u harun. Nah, kariri, ulangi. Sab'ah al-labanu ridun Samir wal ma'u harun. Mumtazah. 100. Insyaallah ya. Nah, Tumaman. Ya, Yakfi, cukup. Ya, gantian silakan. Siapa? Ummu Aska. Mawjudah. Ada Ummu Aska. Ketinggalan. Nomor 8.
Nomor 8. Iya. Nah, jarrubi. Dicoba. Samania, samania, 8. Saya ulangi ya. Samania, al-muhandisu jalisun. Silakan ditirukan Om. Ditirukan Om. Samania, al-muhandisu jalisun, jalisun, wal mudarrisu waqifun. Waqifun. Nah, mumtazah, mumtazah. Masya Allah ya. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Insinyur itu duduk dan guru itu berdiri. Nah, ba'da Ummi Aska. Tumaman. Rakam tasi'ah. Tasi'ah, tasi'ah nomor 9. Sahlun jiddan, gampang banget. Boleh, boleh langsung langsung ini. Langsung muncul boleh, Om. Ummu Yahya, Ummu Yahya, Ummu Yahya. Oh, udah. Tadi, tadi hidup lagi masalahnya. Nah, Ummu Hera, Ummu Hera. Uanya Jihan. Tafadhal. Tasi'ah yang ke-9. Ya, beliau keluar dulu barangkali. Ya, yang lain ada yang coba? Nah, cukup ya? Baik. Tasi'ah al-qamaru ba'idun. Ya, bulan itu jauh. Asyarah 10, yang ke-10 asyirah ya. Kalau asyarah 10 atau asyarah. Kalau yang ke-10 asyirah hanya panjang. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Nah, intaha fi tamrin tsani, selesai di latihan kedua. Nastamir ila tamrin tsalits. Nah, nastamir ila tamrin tsalits. Kita lanjut di latihan yang ketiga. Imla'il faragh. Imla'il faragha. Nah, kalau mau dikasih harokat boleh ya. Sementara ini. Awal-awal nggak apa-apa. Imla'il faragha fima yali, fima yali, yali biwad'il kalimatil munasibati. Nah, biwad'il kalimatil munasibati. Minal kalimatit taliyati. Minal kalimatit taliyati. Nah, imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Nah, sampai dengan kamu, saya akan ulang sekali lagi. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Ya, imla, imla istilah al-faragha, tempat yang kosong,
Di situ di bawah ada tempat-tempat yang kosong. Fima yali, pada kalimat berikut, pada kalimat berikut, maksudnya kalimat dalam konteks bahasa Indonesia ya, bukan konteks bahasa Arab, bukan kata, tetapi kalimat, ya. Kalimat rangkaian kata-kata. Ini kan lagi terjemah ya. Nah, jadi istilah tempat yang kosong pada kalimat berikut diwad'i dengan meletakkan al-kalimatil munasibati, kali dengan meletakkan kata yang sesuai, biwad'il kalimatil munasibati, dengan meletakkan kata al-munasibati yang sesuai, minal kalimatit taliyati, minal kalimatit taliyati, dari kata-kata berikut ini. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Ya. Jamilun itu indah, atau kalau orang ganteng ya, tampan. Jamilun indah. Kalau laki-laki, nah nanti kalau perempuan jamilatun. Nah, nanti ya jangan perempuan dibilang jamilun. Itu nyambung ya. Jamilun indah. Wasikhun kotor. Ya, maftuhun terbuka. Maftuhun terbuka. Harun panas. Harun panas. Saqilun, nah berat. Khafifun, khafifun apa? Ringan. Ya, insyaallah. Jamilun, wasifun, maftuhun, harun, saqilun, khafifun. Nah, dimasukkan ke tempat yang kosong. Ya, kira-kira apa itu? Nomor satu, soal awal, al-hajaru, batu itu dimasukkan ke saqilun. Insyaallah, al-hajaru saqilun. Batu itu berat. Ya, summa isna, al-babu, al-babu, pintu itu maftuhun. Nah, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Thumma salasa, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ya, bulan itu indah. Thumma arba'ah, al-waraqu. Al-waraqu. Apa ya al-waraqu kemarin? Ya, karim khafifun. Al-waraqu khafifun. Al-waraqu khafifun. Kertas itu atau daun itu ringan. Ba'da rakam arba'ah. Rakam khamsa. Khamsatun. Ya, 5. Al-mindilu wasikhun. Nah, pendek ya. Bidunil mad. Tanpa memanjangkannya. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Nah, al-akhir. Al-akhir. Rakam sittah. Al-labanu harun. Al-labanu harun.
Ya, susu itu panas. Intahaina. Selesai. Telah kita selesaikan latihan yang ketiga. Intahaina min tamrin salis. Intahaina min tamrin salis. Ditirukan ya. Jadi nanti bisa bercakap-cakap. Intahaina min tamrin salis. Kita selesai dari latihan yang ketiga. Nah, iftahna. Falan iftahu atau iftahna. Iftahna ila nantakil ila صفحة 16. 16. Halaman yang ke-16. Nah, unzur ila tamrin rabi'. Tamrin rabi'. Tamrinun rabi'un. Imla. Imla'il faragha sama ya. Nah, imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Isilah tempat yang kosong pada kalimat berikut biwad'i dengan meletakkan kalimatin munasibatin, kata yang cocok, yang sesuai. Baik, dilihat di sini. Undur ila soalil awal. Nah, ila soalil asyir. Lihat nomor 1 sampai dengan 10. Ya, yang kosong di sini adalah isim yang ma'rifahnya. Ya, isim yang ma'rifahnya. Isim yang ada alif lamnya yang kosong. Nah, sedangkan yang ada di sini adalah isim yang nakirahnya. Isim nakirahnya. Paham ya, Om ya? Nah, baik, Mahat. Nukat, titik-titik. Nuktah itu titik. Kalau titik-titik, nukat. Titik-titik, nadhifun. Nadhifun. Bersih. Mana? Aisyah, apa yang bersih? Silakan. Al-qamisu. Nah, al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Mumtaz. Atau mumtazah. Nah, mithnan. Maksurun. Maksurun. Patah. Al-qalamu maksurun. Au as-sariru maksurun. Boleh ya. Pokoknya yang cocok dengan kata patah atau ruksah. Al-qalamu maksurun, as-sariru maksurun, al-babu maksurun juga boleh ya. Pintunya jebol ya. Al-babu maksurun boleh. Nah, mustamirilah. Nah, salasa. Baridun. Baridun. Mana baridun? Dingin. Ya, apa yang dingin? Al-labanu. Berarti boleh. Al-labanu baridun. Nah, mesti boleh. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Nah, hobinya yang dingin, ya. Nah, arba'ah. Qaribun, dekat. Qaribun, dekat. Apa yang dekat? Kalau al-baitu qaribun. Nah, rumah itu al-baitu qaribun. Jangan ragu-ragu. Qaribun tidak ada alif lamnya, berarti bacanya pakai
tanwin. Jadi isim yang tidak ada alif lamnya dibaca pakai tanwin. Ya, itu nakirah berarti. Al baitu qaribun. Rumah itu dekat. Atau eh, apa? Masjid itu boleh. Al masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Atau pasar-pasar. As-suqu. Bahasa Jawa kalau Sunda suku itu ya kaki ya. Kalau di pasar, kalau di bahasa Arab as-suqu pakai qaf ya. As-suqu qaribun. Pasar itu udah dekat. Dan kuma ba'idun. Khamsah khamsah. Yang kelima, yang kelima. Al-khamis ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Sahih. Ya. Al-qamaru ba'idun. Iya, iya. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu bulan itu jauh. Baik. Huma sita sita. Waqifun. Waqifun. Berdiri. Siapa yang berdiri? Al-mudarrisu waqifun. Masya Allah ya. Baik, dicoba ya. Bagus. Nah, Mumtazah. Nah, al-mudarrisu waqifun. Atau apa tadi? Al-imamu. Al-imamu waqifun. Imam itu berdiri ya. Imam masjid ya. Nah, sab'an. Jalisun. Jalisun. Duduk. Oh, pelajar, pelajar, coba. Pelajar laki-laki. Sudah ada kan kosakatanya? Jalisun. Al-waladu jalisun. Boleh. Yastati. Nah, ya, al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Boleh ya. Atau pelajar laki-laki. At-talibu. At-talibu jalisun. Ya, pelajar laki-laki itu duduk. Kabirun, kabirun. Kabirun. Iya, yang besar apa yang besar? Mana yang besar? Ya, al-hajaru, laisa al-hijar. Laisa bil kasrah. Nah, bil fath. Ya, dengan fathah ya. Al-hajaru. Al-hajaru kabirun. Ya, batu itu besar. Atau rumah. Al-baitu kabirun. Masjid, masjid. Al-masjidu kabirun. Kalau banyak yang besar ya. Banyak yang besar. Nah, qadimun. Qadimun. Lama. Qadimun, lama. Apa yang lama? Ini baru kalam. Al-qalamu qadimun. Ya, pulpen ini sudah lama. Atau pulpen itu sudah lama. Atau murid ya. Murid lama kan bisa murid lama. Murid laki-laki apa tadi? Mah ya. At-talibu qadimun. Murid lah. Qadimun. Al-akhir. Jadidun. Baru. Baju baru. Kemeja baru. Nah, Masya Allah mumtaz. Al-qamisu jadidun. Nah, al-qamisu jadidun. Contohnya, baik. Sebentar. Al-kalimatu jadidatu.
Al-kalimatu jadidatu. Kata-kata yang baru, kata-kata baru. Al-qamaru jadidun, qadimun, wasifun, nadhifun, harun, baridun, tahirun, kabirun, maftuhun, maksurun, thaqilun, khafifun, jamilun, waqifun, jalisun. Allah arafna. Kita sudah tahu semuanya, sudah tahu artinya. Allah. Baik, sekarang siapkan alat tulisnya. Ada keterangan di sini, ada keterangan di latihan yang ketiga dan keempat. Ya, di latihan 3 dan 4 itu ada, coba dilihat ya, latihan ke berapa? Ketiga. Al-hajaru thaqilun. Nah, ini nama ya, kita akan mengetahui namanya. Jadi al-hajaru itu disebut dengan mubtada. Nah, dicatat ya. Jadi di soal nomor 1 itu al-hajaru disebut dengan mubtada. Nah, begitu juga isim-isim semuanya dari nomor 1 tersebut sampai nomor 6. Mubtada itu apa, Ustaz? Mubtada itu isim ma'rifah di awal kalimat. Isim ma'rifah di awal kalimat. Jadi isim ma'rifah semuanya ada alif lam kan ya di depan ya. Nah, itu disebut dengan mubtada. Kalau bahasa terjemahnya mubtada itu apa? Mubtada itu yang diterangkan. Mubtada itu yang diterangkan. Yang diterangkan. Lanjut, di situ ada kata sakilun. Sakilun, berat. Ya, artinya berat. Nah, sakilun ini disebut dengan khabar. Sakilun ini disebut dengan khabar. Sakilun ini disebut dengan khabar. Nah, jadi isim nakiro ya ini sakilun disebut dengan khabar. Khabar itu apa? Yang menerangkan. Jadi mubtada itu yang diterangkan, khabar itu yang menerangkan. Iya, nanti direkam saya ya. Al-hajaru itu mubtada, sakilun itu khabar. Gitu ya. Mubtada itu yang diterangkan, khabar itu yang menerangkan. Coba di salin dulu, coba salin dulu. Nah, begitu juga kata-kata yang lainnya atau kalimat yang lainnya. Nomor 1 sampai nomor 6. Ya. Al-hajaru thaqilun, al-qamaru jamilun, al-mindilu wasifun. Semuanya. Jadi isim ma'rifah di awal kalimat disebut dengan mubtada. Ya. Kemudian isim nakirahnya yang terletak setelah isim ma'rifat itu disebut dengan khabar.
Khobar itu artinya yang menerangkan. Baik. Mubtada itu harokatnya harus domah. Jadi ini pelan-pelan banget. Nanti ada kaidah selanjutnya lagi ya. Kita tahunya baru di kasus ini ya. Jadi mubtada itu harus berharokat domah atau marfu ya. Begitu juga khabar. Khabar juga harus berharokat domah atau marfu. Ya, jadi al-hajaru tsaqilun. Tidak boleh kita baca isim ma'rifah di awal kalimat dengan ngasih harokat fathah atau kasroh. Bingung nih, ini nggak ada harokatnya nih. Al-hajaru aja deh, nggak bisa. Ya. Ada kaidahnya. Jadi isim ma'rifat di awal kalimat disebut dengan mubtada. Mubtada itu harokatnya harus domah atau marfu dalam kurung marfu. Sakilun khabar, khabar juga harus berharokat domah atau marfu. Ya, tambah lagi keterangannya. Tambah lagi. Kalau mubtada'nya untuk laki-laki, jenis laki-laki, ya, maka khobarnya juga harus jenis laki-laki. Ya, kalau mubtada'nya jenis laki-laki, ya, maka khobarnya juga harus jenis laki-laki. Harus sesuai ya, Om. Nah, jadi kalau mubtada'nya jenis laki-laki, maka khabarnya juga harus jenis laki-laki. Nggak boleh berbeda. Emang ada jenisnya Ustaz? Iya. Nambah lagi nih. Jadi isim itu ada jenisnya. Ada jenis laki-laki dan jenisnya perempuan. Ya. Jenis laki-laki berbeda dengan jenis perempuan. Jenis perempuan itu ditambah dengan tak marbutoh. Ditambah dengan tak marbutoh. Ya, baik. Nanti insya Allah ke depannya lebih paham nanti insya Allah. Nah di sini apa tadi? Nah, jenis perempuan harus tandanya salah satu tandanya adalah ada tak marbutohnya. Jadi dengarkan aja dulu. Nah di sini al hajaru. Nah di belakang kata al hajaru tidak ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu ada selalu di belakang kata itu. Jadi nggak ada tak marbutoh di awal gitu, nggak ada. Tak marbutoh itu yang bulat ya Om ya, yang bulat. Nah, kalau disambung tak marbutoh itu contohnya di lafaz Allah. Nah, haknya itu Allahu ya. Nahu itu kalau ada titik dua di atasnya itu disebut dengan tak marbutoh. Dibacanya juga tu. Nah, kalau tidak disambung ya berpisah maka penulisannya bulat. Insya Allah nanti juga paham ya. Al hajaru di sini di belakang kata ini tidak ada tamar butoh, maka jenisnya laki-laki. Ya, jenisnya laki-laki. Sakilun tidak ada tamar butoh juga, berarti jenisnya laki-laki. Maka al hajaru sakilun ini sudah benar dalam kaidah mubtada dan khabar. Dalam kaidah mubtada dan khabar. Jadi harus sesuai. Gak boleh kita bilang al hajaru sakilatun. Ada tamat mutohnya gitu ya. Al hajaru sakilatun. Gak boleh.
Al-hajaru tsaqilatun itu tidak boleh. Karena tsaqilatun ada tamar butohnya, berarti jenisnya perempuan, ya. Sedangkan al-hajaru, ya, yang diterangkannya itu jenisnya laki-laki. Tidak ada tamar butohnya. Jadi yang diterangkan harus sesuai dengan yang menerangkannya. Ya, batu itu, batu apanya gitu kan, nggak jelas. Perlu penerangan. Yang menerangkannya itu disebut khabar tadi. Sakilun. Oh, batu itu berat. Gitu ya, batu itu berat. Al-hajaru sakilun. Ini kaidah yang pertama. Nanti terus berkembang kaidah ini dan terus bertambah. Maka usahakan harus hadir terus. Kalau tidak hadir, belajar sendiri, insya Allah melalui YouTube nanti ya. Walaupun tidak bisa interaktif, tidak bisa bertanya langsung. Nah, demikian ya, dari nomor 1 sampai nomor 6 sama. Isim ma'rifah di awal kalimat itu disebut dengan al-mubtada. Mubtada itu harokatnya harus dhammah atau marfu. Nah, sampai situ dulu deh ya. Nanti kaidahnya nambah lagi dikit. Nah, kemudian ya, isim yang terletak sama mubtada itu disebut dengan khabar ya. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khabar. Ada yang diterangkan pasti ada yang menerangkan. Begitu ya. Nah, sakilun khabar itu harus apa? Harus marfu juga. Harus berharokat dhammah juga. Gitu ya. Kemudian mubtada dan khabar harus sama jenisnya. Jenisnya harus sama, laki-laki, laki-laki lagi. Mubtadanya jenis laki-laki, maka khabarnya juga jenis laki-laki. Ya, bahasa Arabnya jenis laki-laki itu disebut dengan mudzakkar, kemarin sudah ya. Nah, jenis perempuan itu disebut dengan muannats. Baru mulai masuk ya. Jenis laki-laki disebut mudzakkar dan jenis perempuan disebut dengan muannats. Gitu. Baru dua. Isim kata benda itu sifatnya ada dua. Ada ma'rifah, ada nakiro, ada ma'rifah. Atau ada ma'rifah, ada nakiro, sama aja. Kemudian jenisnya. Isim itu kata benda itu jenisnya ada mudzakkar dan muannats. Nah, baru dua. Baik. Kaidah itu dimasukkan ke belajar apa? Tatbiknya dalam kaidah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Isim ma'rifah di awal kalimat disebut mubtada. Ya, setelah mubtada pasti ada khabar. Gitu ya. Coba ada pertanyaan? Begitu juga di latihan keempat, sama ya. Nah, kalau di latihan keempat yang nampak di situ khabarnya. Betul nggak? Nah, isi ma'rifahnya dikosongin. Nah, kita diminta untuk memasukkan isim yang ma'rifah itu atau disebut dengan khabar. Nah, kalau masih pusing juga, belum mudeng juga, nggak usah dipikirin. Yang penting hafal dulu apa tadi? Isim nakiro, isim ma'rifah. Yaitu mubtada, khabar saya belum ngerti Ustaz, nggak apa-apa. Nanti terus saya ulang-ulang sehingga nempel insya Allah ya. Nah, jadi di sini di latihan keempat itu yang nampak adalah isim nakirohnya semuanya. Latifun, baridun, ba'idun, jalisun, qadimun, maksurun, qaribun, waqifun, tabirun, jadidun. Semuanya pakai tanwin, domatan, latifun dan seterusnya. Ini kalau kaidah tadi berarti dia sebagai khabar. Nah, kita suruh memasukkan isim ma'rifatnya atau yang disebut dengan al-mubtada. Nah, jadi mubtada dan khabar, saya ulangi lagi, harus berharokat dhammah. Kenapa begitu Ustaz? Karena dia isim mufrad. Kalau mau dijawabnya, karena dia isim mufrad. Jumlahnya satu. Jumlahnya satu. Emang beda kalau jumlahnya 3, beda. Jumlahnya 2, beda juga. Itu kaidahnya nanti tersendiri. Ya,
Yang berharokat doma itu karena jumlahnya satu. Begitu ya. Mubtada dan khobar harus berharokat doma. Karena berharokat doma karena dia isim yang mufrad atau bentuknya tunggal. Nah, jumlahnya baru satu. Baik, cukup sementara. Ya, belum nyambung atau sudah nyambung, tetap bersyukur insya Allah. Ya, nanti semakin paham. Insya Allah. Ada pertanyaan terakhir, silakan. Sebelum kita tutup. Ya, 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Ada yang ketinggalan boleh nanya, nggak usah malu-malu. Insya Allah ya. Cukup Om. Ya, ada yang belum kecatat artinya. Nah, merekam arba'ah fi tamrin kan. Di latihan keberapa? Latihan 4. Rakmul rabi. Nomor 4. Qaribun. Qaribun. Dekat. Yang dekat apa? Diisi isim yang ada alif lamnya. Al baitu qaribun boleh. Al baitu qaribun. Ya yang sudah hafal aja ya. Al baitu qaribun atau al masjidu qaribun. Begitu ya. Tanya ya atau pasar tadi pasar. As-suqu qaribun. Pasar itu dekat. Rumahnya dekat pasar berarti ya. Cukup pemahaman atau satu lagi pertanyaan ada? Ya, Ummu Nadia, tafadhal Ummu Nadia. Tadi kaidahnya ditulis semuanya ya, insyaallah ya. Ya, kaidahnya ditulis. Siapkan alat tulisnya ya. Jadi kalau ada kaidah di jalan kita tambahkan atau kita terangkan di situ ya, insyaallah. Nah, nakhtatim fi hadhihi lailah. Hadarin wa syukran ala minkum. Nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman kita atau umat yang tidak hadir bisa menyimak karena di sini ada kaidah penting yang harus tahu dari berlaku nanti sampai pelajaran selanjutnya. Kalau ini nggak ngerti, ya kalau ini nggak paham mubtada dan khobar, khawatirnya nanti makin berat ya, makin berat menghafal atau memahami kaidahnya. Baik, cukup demikian yang benar dari Allah, yang kurang keliru dari pribadi saya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.